setelah uji Diksar, kemudian uji pengukuhan, uji jadi muda praja ya, uji jadi muda praja. Nah, sekarang kita masuk ke perkuliahannya nih, Cik. Jadi itu kan udah tes tuh, udah selesai semua tes yang kita ceritain tuh, ceritain sama Abang. Nah, sekarang Abang pengen tahu, setelah uji dikukuhkan menjadi muda praja, ini istilahnya uji udah resmi nih. Jadi praja. Resmi jadi muda praja ya kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan pertama Abang nih, Cik. Apa yang uji rasakan ketika pertama kali uji itu resmi jadi praja? Pertama kali yang kita rasakan untuk masuk sekolah dinas ini ya, pertama bingung pasti. Bingung. Nah, ini abang yang bang penasaran gitu, karena abang nggak banyak punya teman yang apa istilahnya yang bersekolah di sekolah dinas. Nah, makanya mumpung abang ada uji nih, karena uji itu dulu dekat sama abang karena kita menganut politik dinasti ya. kita kan dari SMP ketua OSIS setelah abang uji, SMA ketua OSIS setelah abang uji. Nah, itu kan politik dinasti. Betul sekali. Jadi mumpung uji masuk sekolah dinas, pertama sekali yang uji rasakan itu bingung kenapa aja? Nah, itu pertanyaan abang. Otomatis kan ini kan kampusnya sekolah kedinasan. Ya. Tentu pasti ada bedanya dengan universitas luar. Betul. Universitas luar kan kita bebas, habis kampus pulang tidur ya kan. Iya. Ini kita ada namanya. Jadi di IPDN ini sistem pembelajaran itu 3 macam. Ada pengasuhan, ya. Ada pembelajaran dan pelatihan. Pengasuhan, pembelajaran dan pelatihan. Pengasuhan, pengajaran dan pelatihan. Oh, pengasuhan, pengajaran, pelatihan. Untuk pengajaran ini biasa sih sama kayak universitas luar ya, belajar tentang materi-materi kuliah ya kan. Ya. Sementara untuk pengasuhan ini itu kita dididik secara tentang nilai-nilai kepribadian kita lah. Di situ ditekankan sikap kita, mental kita, disiplin kita bagaimana. Sementara untuk pengajaran itu lebih fokusnya ke otak ya kan. Sementara untuk pelatihan itu dituntut skill. Oh, pengajaran skill. Jadi kita pelajaran itu bagaimana cara beternak, mungkin bicara konsep tentang makan, arsitektur sendiri yang jurusan apa kita pelajari juga sempat sedikit di situ. Oh, itu karena pemilihan ya, peminatan ya? Bukan, memang udah wajib semua. Jadi dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kita akan pelajari. Kita kan sifatnya generalis, kita tahu banyak walaupun sedikit. Oh, bagus tuh prinsipnya tuh. Tahu banyak walaupun sedikit. Nah, intinya tuh kulitnya mengerti ya? Kulitnya ngerti. Iya, betul. Misalnya arsitektur nih, kita tahu nih berapa takaran atau teknik sipil, berapa takaran untuk bangun ini, berapa campuran semennya, berapa campuran. Oh, itu belajar ya? Itu belajar berarti? Paling nggak kita tahu. Lo apa kan nyangka loh, Ji? Itu dipelajari loh, Ji. Beternak ikan kita pelajari, sapi dipelajari juga, tentang makan, apalagi tentang konsep-konsep pemerintahan itu pasti pelajari. Itu pokoknya ya. Kita kuliah di pemerintahan kita nggak ngerti. Betul. Itu pokoknya lah berarti. Betul. Nah, itu kan untuk pelajaran umum kan gitu. Betul. Nah, abang kan ngelihat uji selama kuliah tuh, abang lihat pos-posan uji sering pergi ke sana kemari gitu. Itu gimana itu, Ji? Jadi untuk pendidikan di IPDN itu ada setiap minggu itu namanya dikasih waktu pesiar. Waktu pesiar, ya. Sabtu Minggu biasanya tuh, Sabtu atau Minggu. Iya. Jadi, sehari doang ya? 1 hari aja dalam seminggu, nggak mungkin kan kita 1 minggu penuh di kampus. Iya. Jadi dikasihlah masa untuk berrekreasi lah keluar. Iya. Ya, untuk masa waktunya sekitar 8 jam sampai 12 jam lah, itu 12 jam paling lama. Itu masa pesiar 12 jam cuman? Itu paling jauh paling pesiar ke Bandung. Iya. Tapi kata abang dengar nih wajib pakai itu ya? Wajib pakai baju dinas. Oh, kalau enggak kena sanksi. Kalau enggak kena pelanggaran. Hukuman. Gimana tadi Uji mau bilang apa?
waktu pesisir ini rentang waktu lama pesisir ini didasarkan atas ini tingkatannya. Makin tinggi tingkatannya makin lama waktu pesisirnya, makin gitu. Makin rendah tingkatannya makin juga cepat waktu pesisirnya, makin lama. Oh, berarti waktu muda praja Uji waktu pesisirnya berapa lama? Sekitar 12 jam tadi. 6 sampai 7 jam. Oh, 6 sampai 7 jam. 8 jam lah paling lama. Yang paling akhir tadi tingkatannya apa? Wasana Praja, atau Praja Utama. Praja Utama itu berapa pesisirnya? Itu biasanya nih normalnya kalau lagi 12 jam. Cuma 12 jam itu paling lama, Ji. 12 jam itu sudah bersyukur kali 12 jam dapat loh. Itu tuh cuma dari jam, istilahnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam doang itu, Ji. Betul. Buset. Itu udah tapi oke. Selama pesiar berarti boleh megang alat komunikasi ya? Boleh, megang HP boleh. Boleh, oke. Nah, ngomong-ngomong masalah sekolahnya nih, Ji. Kita masuk ke substansinya nih. Di PDN itu selain belajar pelajaran umum yang Uji bilang ke Abang tadi, itu apa aja sih yang dipelajari di Abang penasaran, Abang? Kalau tadi kan pengajaran tadi kan sama kayak kuliah biasa, kayak utamanya kayak inilah, kayak anak FISIP di luar, itu hampir sama materinya. Lagi ilmu pemerintahan itu hampir sama dengan pemerintahan, baik di universitas manapun sama. Kemudian untuk pengajaran ini agak pelatihannya nih tadi kita tambahan dari universitas luar nggak ada. Kan universitas luar pasti nggak ada belajar kayak tadi kan, yang sebutnya tadi. Betul. Mungkin orang ilmu pemerintahan belajar tentang beternak, tentang perikanan, perkebunan, juga tentang administrasi surat menyurat secara real. Iya. Dan bahkan kami setiap tahunnya untuk dari induk dari pelatihan tadi untuk merealisasikan apa yang kita dapat dari pelatihan itu dalam setahun sekali kita ada namanya praktek lapangan. Oh, ada praktek lapangannya ya? Ke masyarakat? Langsung ke masyarakat, ke daerah seputaran Jawa Barat lah. Iya. Langsung ke berarti langsung dipraktekkan ilmu yang udah didapat tadi ya? Biasanya kita ditempatkan di kantor-kantor desa atau di kantor OPD di kabupaten kota. Oke. Selama 1 bulan. Jadi kalau Abang bilang kita sering upload video di luar, itu termasuk di tentang praktik lapangan. Sementara kan kalau di universitas luar mungkin kegiatan itu ada pada tingkat semester 6 ya, itu KKN ya. Ya, KKN itu ya semester 6. Kami juga ada KKN. KKN juga ada. Oh, KKN juga ada? KKN juga ada. Kebetulan di angkatan saya 27, saya nggak bisa KKN karena lagi COVID kan. Jadi nggak sempat diadakan KKN-nya, dibatalkan. Nah, oke. Untuk mata kuliah, J, kan Uji gelarnya SIP nih ya? Ya. SIP kan Abang lihat tuh nggak semua anak IPDN tuh gelarnya SIP, J. Nggak semua anak IPDN SIP. Jadi untuk di IPDN tuh ada dua apa sih namanya? Ada sarjana, ya, S1 dan ada diploma 4. Oh, ada diploma 4 juga. Nah, jadi untuk yang S1 ini itu gelarnya kayak saya tadi SIP. Itu kampusnya ada di Jakarta. Kemudian ada juga yang tadi seperti kawan-kawan mungkin yang Abang pernah tahu, itu gelarnya SSTP. Sarjana Sains Penerapan Pemerintahan. Berarti cuma 2 gelar itu aja yang ada di PDN? Betul, cuma 2 gelar itu aja yang ada di PDN. Berarti selama ini Uji ngampus bukan di Jatinangor ya, di Jakarta? Bukan Bang, di kampus pusat Jakarta. Jadi kampus pusat kita ada 2, ada Jakarta, ada di Jatinangor. Yang di Jatinangor itu untuk yang SSTP? Untuk yang SSTP. Oh gitu. Oke. Gimana ya? Abang juga bingung mau nanya apa lagi. Soalnya perjalanan Uji di IPDN tuh kalau menurut Abang sih ya, Abang nggak merasa itu sebuah perjalanan yang kayak mana ya? Kalau Abang kan ngeliat Uji, Abang tahu nih sama Uji kan, dan kita masih ada juga kontak-kontak gitu kan. Dan Abang ngeliat Instagram Uji upload Instastory dan segala macam tuh. Terus Uji sekarang udah tamat. Justru sekarang yang mau penasaran, yang buat Abang penasaran itu adalah setelah Uji menempuh masa pendidikan ini, kemudian Uji kan sekarang udah masuk ke istilahnya apa ya, zona purna praja ya, ke hidup dalam dunia nyata istilahnya. Dalam pendidikan lagi. Sudah dalam dunia nyata Anda ya. Sudah dalam dunia nyata.
Tapi Ji, ngomong-ngomong tugas akhir uji apa sih Ji? Kita ambil skripsi di lokusnya di Duri juga, di Kelurahan Jamban. Kok kurang kerjaan Ji ngambil lokus di Duri? Ya kan sekalian kita manfaat untuk waktu cuti juga ya kan, jadi ambil di dekat-dekat aja. Kuliah di IPDN, lokus penelitian di Duri. Iya, pintar sekali Anda. Memang kebanyakan kita begitu Bang. Jadi kebanyakan dari teman-teman uji juga ngambil lokus di tempatnya masing-masing. Gitu. Hampir semua. Berarti uji pulang dong ke Duri. Pulang itu kan kemarin sekitar bulan Desember sampai pertengahan Januari. Untuk ngambil data doang. Ambil data skripsi. Judulnya apa sih, Ci? Implementasi program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (SP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan R Jamban, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Panjang juga ya, Ci. Singkat Bang. Masih ada yang panjang lagi. Iya. Itu produk akhirnya apa? Kita kan sebenarnya program dari skripsi itu. Produknya, jadi kan kayak kalau abang kan di arsitek gitu, abang nggak tahu sih di IPDN gimana gitu. Kalau di abang kan di arsitek itu kita ada dua tugas dua produk akhir gitu. Yang pertama itu kan kayak jurnal penelitian yang akan diupload ke jurnal kampus dan kalau lolos ke jurnal nasional. Habis itu ada karya kan, kalau abang arsitek itu harus ada produk dong gitu, harus ada tugas akhir dong, produk apa nih yang dihasilkan setelah belajar 4 tahun, apa sih yang dihasilkan. Nah kalau uji itu ada produk nggak atau istilahnya bentukan nggak dari tugas akhir uji ini? Kalau dari skripsi tadi kita kan fokusnya ke menganalisis kebijakan pemerintahan yang telah ada ya Bang ya. Oh jadi menganalisis kebijakan pemerintahan di Kelurahan R Jamban. Iya, tadi yang saya sebut tadi program World SP itu ya. Dia yang saya teliti. Jadi itu tentang itu, apakah sesuai dengan aturannya atau masih ada kelemahannya. Makanya dengan ada kelemahannya, kita lihat kelemahannya, kemudian kita masukkan ke data deskripsi kita, mana tahu diterima ya kan oleh pemerintah itu sendiri sebagai bahan kajian untuk memperbaikinya. Iya betul. Jadi semuanya tergantung pemerintah juga ya kan, apakah mau menerima atau enggak ya. Proses bimbingannya gimana Ji? Sama nggak ya kira-kira sama universitas biasa gitu? Karena mas skripsi pasti ya ada coret-mencoret ya kan Pak. Sama ya berarti kayak banyak coret-coretnya. Kita yang nyari dosen gitu ya. Betul. Malahan kita di IPDN kan ada banyak kampus nih, ada kampus di Sumatera Barat, yang di Baso, ada di Jakarta, ada di Nangor, ada di Manado, ada di Makassar, ada di NTB, ada di Kalimantan Barat, dan terakhir di Papua. Jadi betul. ada kadang-kadang yang dapat dosen pembimbingnya, kawan-kawan peraja saya itu ada yang dapat dosennya tuh yang domisilinya di beda pulau itu, kayak di Kalimantan atau ada dosennya di Kalimantan. Jadi gitu ya? Kayak dosen-dosen terbang-terbang gitu ya? Betul. Jadi alhamdulillah kalau saya pribadi dosen saya ya dekat aja di Nangor. Iya. Paling nggak cuma 3 jam. Dan kadang-kadang dia pun yang datang ke kampus untuk ngajar yang mahasiswa S2 atau S3. Jadi untuk kalau saya pribadi untuk koordinasi masalah bimbingan alhamdulillah lancar. Walaupun ada dilema-dilema coret-menyoret, revisi-revisi itu biasa, itu proses asam manisnya pendidikan. Paling ini tadi sempat terganjal karena COVID kan, jadi kan kita akses pertemuan kan batasi ya kan. Betul. Bisa karena tadi COVID tadi. Oke. Sulit juga sih pertemuan antara peraja dan dosennya. Iya ya. Jadi berarti nggak semua peraja juga yang mulus proses skripsinya ya? Nggak semua. Saya termasuk yang sempat nyendat juga lah. Ada yang lama juga nggak tamatnya Ji? Kalau untuk tamat alhamdulillah sama semua lah. Oh sama semua. Jadi angkatan 27 kemarin tamatnya bareng semua? Bareng semua. Berarti nggak ada yang kayak kalau di kampus biasa kan ada yang kuliah sampai 7 tahun, ada yang kuliah sampai berlarut lah gitu. Kalau di IPDN ada masa batas waktu gitu nggak? Soalnya makin lama dia di pendidikan tentu biaya APBN makin besar untuk betul.
Untuk dia ya, karena ini anak emas negara nih. Pajak abang untuk kami aja, nanti kami habiskan semua. betul. Memang ya, kalian memang luar biasa. Hanya kan kita tahu kalau kami kan anak negara, itu istilahnya dibiayain negara sekolahnya. Iya, betul. Kalau pajak negara, yang makanya kita akan dikembalikan yang dari masyarakat tadi akan kita balikan juga ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara kita juga. Iya ya, berarti nggak ada yang molor-molor ya berarti ya? Nggak ada Bang, insya Allah nggak ada. Kecuali kayaknya mungkin ada sedikit atau 1-2 orang atau yang mungkin mengalami masalah seperti mengundurkan diri. Oh, ada juga yang mengundurkan diri di tengah jalan? Oh, banyak juga ya kisah-kisahnya ya. Abang kirain di PDN tuh apa istilahnya kayak yang fokus dipelajari itu memang pemerintahan dalam negerinya, tapi ternyata enggak juga ya. Enggak. Tapi banyak juga, berarti pengetahuan umum juga diikut sertakan ya, biar untuk mengimbangi lah ya istilahnya ya. Betul. Kita bukan generalis, jadi kita tahu banyak walaupun sedikit. Betul. Kalau abang kan spesialis, fokusnya ke tahu banyak tapi satu kajian kan? Ya betul. Generalis namanya. Kita udah ngomong proses masuk uji, udah ngomong proses kuliah uji. Terus yang abang pengen tahu juga nih proses di asrama nih, Ji. Gimana, Ji? Kalau proses di asrama di Jakarta, kalau di tingkat 1, tingkat 2 kan saya di Jatinangor ya, Bang. Nah, ya. Jadi itu satu barak itu bisa menampung hampir. Barak ini sejenis apa sih, Ji? Sejenis rumah besar, ruangan, kamar-kamar gitu ya, kayak asrama gitu ya. Kalau di Jatinangor itu untuk apa? Bukan kamar, jadi kayak cuma ada sekat-sekat. Itu pun sekatnya cuma setinggi ini aja, setinggi leher, jadi masih bisa naik sekat sebelah. Oh. Jadi itu satu barak itu kan, itu bisa hampir 60 orang. Satu barak itu 60 orang. Itu kasurnya yang kayak di film-film itu nggak, tingkat-tingkat gitu? Tingkat-tingkat itu. Oh gitu ya? Betul. Oh ya. Terus makin naik tingkatan, makin beda lagi baraknya. Makin pindah, tingkat 2 pindah lagi. Oh, tingkat 2 pindah, tingkat 3 pindah lagi. Tingkat 3 pindah ke Jakarta. Oh, berarti uji di Jakarta berarti tingkat 3 sama tingkat 4 ya? Terus baraknya juga udah lumayan bagus dong kalau gitu. Makin tinggi makin bagus dong. Iya dong. Terus sama ya sebenarnya, sama aja, nggak ada beda juga sama. Kalau di asrama ada bapak asramanya nggak, Ji? Ya tadi kalau ada 3 tuh, pengasuhan, pengajaran, pelatihan. Ya. Untuk pengasuhan tuh yang namanya ada pengasuh, jadi setiap wisma itu ada pengasuhnya. Oh, ada pengasuhnya. Setiap asrama atau bagaimana? Setiap asrama atau setiap barak itu ada pengasuhnya. Satu barak itu ada satu pengasuh yang bertanggung jawab atas minimal 60 atau 50 peraja lah. Oh gitu. Jadi dia mereka lah yang mengasuh kita sebagai orang tua kita di sana ya kan, yang itulah yang untuk memberikan kita tentang mengajarkan kita disiplin, tentang ketahanan mental juga, semuanya lah tentang sikap-sikap kita seperti dibentuk oleh para pengasuh-pengasuh kita yang merupakan juga senior-senior kita juga. Oh, senior juga. Alumni PDN juga. Oke. Nah, kalau untuk jam di asrama, Ji, biasanya tidur jam berapa gitu? Ada nggak kayak gitu? Oh, untuk ini ya, siklus kehidupan peraja namanya. Iya, siklus kehidupannya lah gitu. Gimana sih, Ji? Jadi kita mulai dari bangun tidur ya. Kita mulai dari bangun tidur itu jam 4 sudah wajib bangun semua peraja. Itu langsung kita jadi sholat subuhnya wajib berjamaah nih, Bang. Wajib ya? Di masjid. Wajib. Terus? Jadi nggak hanya spiritual kita juga dibina di sana. Ya, rohaninya ditingkatin juga berarti ya. Iya, betul. Langsung ke masjid. Habis itu setelah dari masjid jam sampai sholat subuh kan 4:30 langsung bergerak ke lapangan untuk melakukan aerobik. Oh, senam ya? Senam, lari. Iya, betul. Ya kan? Nah, kemudian jam 5 atau paling lama 5:15 itu sudah balik ke barak untuk pembersihan diri, mandi. Ya, untuk siap-siap masuk kelas. Pakai seragam. Terus kita jam 6:30 bergerak menuju nama gedungnya, nama ruangannya Gedung Menza Nusantara. Menza Nusantara.
Nah, jadi Mensa Nusantara itu merupakan gedung besar Ya. yang merupakan gedung ruang makan terbesar se-Asia Tenggara. Itu bisa sekali makan itu 4.000 orang bisa menampung gitu. Wih, besar juga ya. Pernah nggak abang makan sekali 4.000 orang? Nggak, paling rumah makan cuman nggak sampai 100 orang. Nah, kita makan tuh di PDN tuh bersamanya sekali makan tuh 4.000 orang. 4.000 orang, Ji. Wih, ramai juga. Bayangin juga berisiknya tuh ya. Nggak, kita di situ bagusnya, kita nggak berisik. Oh, nggak berisik? Sama sekali nggak berisik? Nggak berisik. Terus sistemnya gimana sih tuh, Ji? Makannya catering? Makanya dipimpin, itu ada namanya, ada senat prajanya. Oh, ada senat prajanya. Kayak di Akmil lah ya. Abang kalau tahu di Akmil tahu sih. Karena sering nonton gitu kan, nonton di Akmil kan. Gitu Kayak begitu ya? Sama, sekolah kedinasan pasti kayak gitu, ada yang mimpin. Kayak ininya lah, gubernur prajanya. Iya. Terus bunyiin lonceng baru boleh makan gitu ya? Bunyiin lonceng, 2 lagu selesai makan. 2 lagu selesai makan cuman 10 menit dong, Ji. Hampir lebih kurang 10 menit. Ih, berarti tunggu dulu. Makanannya itu kita ambil sendiri atau memang udah terhidang? Udah tersedia di meja, lauknya nasinya udah tersedia, tinggal kita ambil masing-masing. Satu meja itu 6 orang biasanya. Oh, boleh nambah gitu kan? Ya boleh lah. Gak maksud abang gini kan? Biasanya cukup. Oh, karena mungkin nasinya beda kali. Wah, porsinya banyak sedikit tuh bang. Oh gitu ya, karena untuk fisik juga kan? Betul. Nah, makan bersama-sama itu cuma makan pagi doang? Pagi, siang, malam, setiap hari, 4 tahun kayak gitu. Pagi, siang, malam makannya bareng-bareng 4.000 orang? Bareng-bareng 4.000 orang. Selama 4 tahun kalau di Selangor kayak gitu. Wih, luar biasa. Keren. Bersama kita tuh, gitu dari. Itu berarti, Ji, itu angkatan dari yang angkatan paling bawah sampai angkatan yang paling atas ngumpul di situ semua kali ya? Kumpul, Bang. Jadi di situ dong ajang ketemu senior sama junior ya? Bisa itu jadi pas ketemu senior junior ya. Iya. Tapi nggak ada waktu timing untuk ngobrol gitu, cuma untuk makan doang. Makan doang. 10 menit biasanya selesai, abis itu keluar gitu. Ada agenda makan sama senior, ya kan, satu meja itu ada sama senior juga kadang-kadang ada. Tempat duduk boleh bebas. Tempat duduknya ada ini yang masing-masing posnya. Ini tempat tidak satu, depan lagi tidak 2, makin ke depan tapi makin ke ada klaster-klasternya gitu ya? Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah gitu. Tapi untuk makanannya sama, tidak ada perbedaan. Makanya abang mau nanya tadi nih, siapa tahu nanti tingkatan atas makannya lebih enak gitu kan, ada burger. Sama, nggak ada perbedaan. Sama ya. Berarti ya, biasanya lauknya apa sih, Ji? Lauknya biasa lah, ayam, ikan, daging. Oh, standar ya? Standar ya. Nggak boleh mewah-mewah kan? Oh, abang kirain justru kayak yang di tentara-tentara di hutan gitu, Ji. Kayak makan nasi merah, terus ada makanan saset-saset gitu yang memang udah dikemas-kemas itu kayak gitu ya? Nggak ada, kita makanannya biasa sih, nggak terlalu mewah, nggak terlalu apa juga. Pokoknya bersyukur intinya. Bisa kuliah di PDN, bisa makan dengan ramah dengan 4.000 orang. Gila tuh, abang gak kebayang sih makan dengan 4.000 orang tuh ramenya. Waduh, tempat manusia. Biasa sejak COVID ini kan kita juga payah sekali kumpul mungkin karena ada pembatasan ini kan. Betul. Jangan, jadi nggak bisa lagi. Ya semuanya serba dibatasi lah sekarang berarti ya. 5 bulan terakhir nih nggak bisa lagi selama itu. Iya, betul. Oke, masalah asrama udah. Tugas akhir uji juga. Selesai siklusnya, dari siklus selesai. Oh ya, siklus tadi belum. Aduh. Itu masih siklus sampai sampai jam 4 sampai jam 7 masih. Iya, terus gimana? Lebih kurang 20 jam lagi. Jadi setelah itu kita apel pagi. Terus sampai pagi kita langsung bergerak menuju kelas tadi untuk melaksanakan program pengajaran tadi ya, Bang. Ya, betul. Dan terima ilmu tentang pengetahuan kita itu biasanya sampai zuhur, sampai jam 12 itu sampai lama. Kemudian untuk setelah itu jam 12 kita sholat lagi. Pokoknya setiap waktu sholat kita wajib di masjid. Iya dong. Nah, terus kita dari masjid langsung bergerak 12:30 langsung ke Mensa tadi, gedung Mensa Nusantara, makan siang sama-sama lagi. Ya. Terus habis itu langsung kita bergerak menuju kelas lagi untuk melaksanakan pelatihan. Dan biasanya itu kalau nggak di kelas kita langsung outdoor, langsung ke lapangan. Itu
Jadi di IPDN ini lengkap dengan lahan IPDN kan kurang lebih lahannya 200 hektar. 200 hektar. Betul. Jadi termasuk di situ ada peternakannya, ada kebun untuk pertaniannya, lengkap lah semua itu, Pak. Iya. Lagi sama fasilitas olahraga semua lengkap di situ. Iya, betul. Ini tinggal praktek lapangan, tinggal bergerak saja ke mungkin agak ke dalam sedikit, itu ada juga kita temukan untuk praktek lapangan kita di situ, untuk praktek katanya ya kan. Jadi bukan cuma teori aja kita tahu. Terus habis itu kira-kira asar tuh selesai. Itu 2 jam setengah kita langsung asar. Habis itu dari jam setelah asar sampai pukul 6 maghrib. Ya. Itu kita mandiri, boleh olahraga, boleh jogging sendiri atau sama kawan-kawan, kita mandiri. Jadi hanya dibolehkan lah untuk melaksanakan kita mandiri setelah berdasarkan minat dan bakat mereka. Iya. Dan setelah maghrib kita langsung bergerak lagi menuju gedung Mensa, makan malam sama-sama lagi. Ya. Habis Mensa langsung apel malam, sholat Isya. Nah, langsung kita selesai untuk kegiatan hari itu sampai jam 10 malam kita wajib istirahat malam. Jam 10 batasnya kegiatan ya? Jadi sudah bahkan dari bangun tidur kita sudah diatur waktunya. Iya betul. Berarti tidur malam jam 10, belajarnya juga antara rentang waktu itu ya, Ji? Belajar aja tentang itu. Intinya jam 10 udah harus tidur semua ya? Intinya jam 10 sudah wajib istirahat malam. Iya. Itu boleh megang alat komunikasi nggak, Ji, selama di asrama, Ji? Untuk tingkat 1 dibatasi, Bang. Tapi boleh megang? Boleh, tapi atas pengendalian dari pengasuhannya. Oh, berarti semakin untuk tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu sudah boleh. Tapi tidak boleh, tetap aturannya untuk HP Android atau yang berkamera itu tetap dilarang. Oh, yang Android dilarang. Berarti cuma HP biasa doang. Betul. Oh, jadi Uji berarti pakai HP biasa doang selama di asrama. Waktu pesiar baru keluarin Android yang mewah itu. Biar bisa upload Instagram. Betul. Iya. Tapi itu berarti memang itu kali ya, memang istilahnya memang dijaga betul ya. Betul. Dijaga betul selama 4 tahun, berarti ya cukup minim komunikasi dengan dunia luar kali ya. Betul sih. Supaya uang pajaknya masyarakat yang untuk bayar kita pendidikan tuh nggak sia-sia ya kan? Iya betul. Dan memang macam-macam lagi di kampus. Memang wajar kalau misalnya teman-teman yang berkuliah di pendidikan dinas itu memang wajar lulusannya itu memang luar biasa karena 4 tahun itu nggak ke distract sama yang lain gitu kan. Karena gini, Ji, kalau abang lihat-lihat nih, justru kebanyakan nih teman-teman kita di luar sana itu lebih gampang ke distract kalau yang kuliah di universitas biasa ya. Itu lama tamatnya, kemudian banyak mainnya, itu karena memang ke distract. Nah, kan Uji selama di asrama nih, berarti kan banyak istilahnya lebih fokus untuk bisa belajar gitu kan. Nah, abang justru ngerasa itu yang membedakan gitu teman-teman yang berkuliah di kampus kedinasan sama kampus yang biasa aja gitu. Kita justru lebih gampang ke distract sama dunia luar dengan gadget. Kemudian justru kita lebih sering mencari tugas-tugas itu juga dari gadget gitu kan. Nah, mungkin teman-teman kalau teman-teman di sana gimana? Nyari tugas, nyari referensi itu ke perpustakaan atau lewat gadget? Perpustakaan juga, kita wifi di kampus insya Allah tersedia juga, jadi wifi. Kan laptop boleh nih, laptop boleh. Ya. Berarti laptop boleh dibawa berarti? Boleh Bang, kalau nggak ada laptop skripsi nggak bisa nanti. Oh iya betul juga ya. Iya, baru sadar Bang kalau itu penting. Berarti laptop itu kita bawa masing-masing atau dikasih kampus? Laptop dibawa masing-masing. Oh dibawa masing-masing. Oh gitu. Oke, cukup menarik ya. Karena selama ini abang nggak pernah tahu itu isi kampus kalian itu apa, karena itu ketutup pintu pagar yang gede gitu tuh. Aduh. Itu bisa masuk, orang luar boleh masuk. Mungkin karena lagi COVID ini aja mungkin lagi dibatasi ya Bang. Oh berarti kalau hari-hari biasa orang luar boleh masuk, Ji? Boleh, sekedar untuk masuk boleh. Oh. Kan banyak itu kalau dari biasanya ya, kalau nggak lagi masa pandemi ini biasanya itu
banyak sekolah-sekolah SMA biasanya tuh ya melakukan kunjungan wisata gitu ke ini. Oh, tapi itu kan atas izin kampus kan? Atas izin kampus memang. Ya. Untuk tamu juga biasanya boleh sih. Boleh. Orang umum yang cuma pengen tahu IPDN itu apa, boleh nggak sih? Boleh masuk. Nanti ada dikasih name tag tamu gitu, tamu. Oh iya benar. Boleh. Jadi kita bukan lembaga yang tertutup, orang luar nggak boleh masuk. Nah justru itu Ji, karena pagarnya setinggi itu. Info-info yang beredar kalau sekolah kedinasan ini banyak kekerasannya, itu karena ini tadi, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi nah itu yang Abang tanyakan juga. Saya kasih catatan lagi di catatan bahwa di Penasri itu kekerasan udah nggak ada lagi. Nobody contact, jadi nggak ada lagi kontak badan antara senior yang pada fisik, nggak ada lagi tuh. Tapi dulu sempat ada kan yang berita-berita di TV itu. Enggak, itu mungkin hal-hal yang dulu. Itu kayaknya oknum kali ya. Sekarang sudah paradigmanya kan sudah berubah, sudah bergeser. Ya betul. Tapi Uji memang nggak pernah dapat sama sekali ke perlakuan seperti itu dulu. Insya Allah nggak ada lagi bang. Insya Allah sudah nggak ada lagi hal seperti itu. Jadi untuk masyarakat nih saya kasih tahu lagi. Tadi kan tentang masuk IPDN nggak ada bayarnya, saya kasih tahu lagi bahwa di IPDN atau sekolah-sekolah kedinasan lain pun tidak ada lagi kekerasan seperti yang masyarakat anggap di luar. Iya. Karena memang jangan takut. Karena memang justru takut dipukul, takut diapa-apain, jangan takut. Iya, karena justru memang Ji, kalau Abang lihat-lihat sekolah kedinasan itu yang justru banyak berita-berita isu-isunya gitu. Entah itu untuk menjatuhkan atau bagaimana, Abang juga nggak tahu ya. Tapi intinya kebanyakan kalau kita lihat secara faktanya di berita kan memang kebanyakan kampus-kampus yang berbasis kedinasan yang seperti itu gitu. Tapi kita yakin banget sih sekarang semua sistem udah dibenahi dengan baik ya. Dan nggak ada lagi hal-hal kayak gitu. Sudah diperketat kan, Bang? Iya, benar-benar. Bahkan sekarang pun kalau ada hal-hal yang berbau kekerasan untuk di IPDN sendiri itu langsung dipecat. Langsung dipecat ya? Ya, tidak ada lagi ini toleransi. Iya sih, ya. Memang bagus begitu sih, karena itu kan kayak mengurangi oknum-oknum jahat juga kan di kampus itu. Oke. Berarti itu siklusnya udah sampai jam 10 malam tidur, udah besok pagi ngulang siklus lagi itu lagi selama 4 tahun ya, Ji. Selama 4 tahun. Bosan gak, Ji? Ya kalau dibilang bosan ada, bilang capek ada juga, tapi motivasinya tetap orang tua aja sih. Iya, benar. Orang tua udah jauh-jauh kirim kita ke sini, jangan buat kecewa. Iya. Berarti itu orang tua nggak ngeluarin duit sepeser pun ya, Ji? Ada. Kita nggak boleh. Ada. Oh, ada. Ini menarik. Apa? Karena di PDN kita sekolahnya bukan uang jajan dikasih gratis, enggak. Kita uang jajannya tetap dari orang tua juga. Oh, uang bulanan tetap dari orang tua. Tapi kita di PDN ini kan bukan PNS. PNS-nya kan setelah tamat, Bang. Ya, betul. Tapi kan yang Abang tahu nih. Yang Abang tahu itu sekolah kedinasan bukannya ada anggaran uang saku. Uang saku gitu, nggak ada ya? Dulu awal, jadi kebetulan Bang nanya, jadi untuk tingkat 1 sampai tingkat 4 awal tahun kemarin ini ya. Untuk angkatan saya itu insya Allah jalan terus uang sakunya. Kemudian pada bulan Januari sampai sekarang itu sudah tidak ada lagi karena ada perubahan peraturan Kementerian Keuangan. Jadi untuk uang saku itu 250.000 per bulannya nggak ada lagi kita terima. Oh, berarti sebulan itu dikasih dari PDN 250.000 dulu? Gitu. Oh, pas tahun 1 tahun 2? Dari tingkat 1 sampai tingkat 4 sampai Januari kemarin nih, Januari 2020. Oh, berarti Januari 2020 kemarin dihapuskan? Baru 6 bulan terakhir nih kita nggak pernah dapat. Iya, betul. Tapi uang jajan orang tua tetap masuk ya ke rekening ya? Iya. Karena kita nggak mengeluarkan nggak tanya, kita nggak ada bayar uang kos, nggak ada. Nah itu dia, betul. Paling cuma untuk keperluan kita ya. Ya, sih kita beli sehari-hari. Apalagi pas itu ya, pas pesiar tuh butuh uang banyak tuh mau pas belanja. Sempat terisi dari luar kan. Iya, betul. Oke. Kan Uji sekarang udah tamat nih. Udah ya nggak ada lagi lah beban dan peraturan-peraturan yang terlalu mengikat gitu kan. Nah, sekarang yang Uji rasain setelah tamat apa sih, Ji?
alhamdulillah kan kita baru tamat nih 1 minggu yang lalu. Ya. Ini pas 1 minggu nih. 1 minggu lalu kita tamat hari Rabu. Pas Rabu minggu lalu kita dilantik Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Oh iya, sempat dilantik sama Bapak Joko Widodo ya? Bapak Joko Widodo Masya itu. Allah. Walaupun secara virtual tapi tetap terasa momennya kan. Iya dong. Kita sadar bahwa ini momen pandemi ya, jadi terima saja. Setelah itu kita sekarang lagi di provinsi, di Riau, di kampung. Iya. Ini menunggu masa orientasi. Alhamdulillah proses 4 tahun saya insya Allah berharga. Iya. Walaupun kata-kata orang kita itu biarlah kehilangan masa muda asal Iya dong. depan kita terjaga. Iya dong, betul dong. Betul sekali Anda. Anda semakin kesini semakin pintar Anda. Kita kehilangan masa muda untuk bisa malam mingguan sama pacar mungkin ya kan. Iya. Duduk di kafe, nongkrong mungkin itu hilang masa kita selama 4 tahun, tapi insya Allah bagi yang sekolah kedinasan mungkin akan terasa manfaatnya nanti ketika setelah tamat. Iya. Skill main PS juga hilang nggak, Ji? Insya Allah kalau cuti kan kita main terus tuh. Iya. Iya. Walaupun selama 6 bulan sekali itu dilatih tapi tetap terjaga terus. Soalnya Abang terakhir uji kalahin di Rongosis ya. Astaga. Aduh. Jangan dibilang di sini malu nanti. Terus berarti kan sekarang tamat, kemudian sekarang uji di masa orientasi ya katanya nih. Jadi kan sebelum kita PNS itu kita harus melewati masa CPNS, calon pegawai negeri sipil kan. Iya. Itu kurang lebih 1 tahun. Jadi terhitung mulai 1 Agustus kemarin sampai 1 Agustus 2021 status kita masih CPNS. Oh CPNS, tapi tidak ada tes lagi dong masuk PNS-nya. Ada lagi Bang, paling nanti kita ketika tahun 2021 bulan-bulan Februari ke Maret ikut diklat ya. Karena memang kan sekarang itu Ji, PNS kan, tes PNS kan itu CPNS nih nggak ada lagi 2021. Berarti yang pada masuk PNS nih tahun ini anak-anak praja doang semua tuh ya, purna praja semua. Anak-anak sekolah kedinasan biasanya. Iya betul. Kedinasan bahkan semua yang masuk ya. Stan 5 tahun tutup kata kabarnya. Nah itu dia makanya. Berarti di 2020-2021 jadi dalam 2 minggu melenggang ini, doang. Enggak juga Bang. Iya dong, jadi melenggang dong karena udah dari awal kan di PDN. Betul. Jadi dalam 2 minggu belakangan ini kebetulan di PDN untuk angkatan yang tahun ini nih, angkatan 31 lagi proses seleksi masuk. Oh, untuk angkatan 31. Calon-calon adik-adik kami itu lagi berusaha. Iya. Aja semoga yang memang betul-betul berniat lurus. Ya, amin. Allah berikan jalan yang terbaik untuk mereka. Amin. Proses sekarang mau tanya Ji, kan sekarang proses orientasi nih setahun katanya CPNS, setelah itu kan uji PNS. Itu penempatannya gimana sih Ji? Kebetulan biasanya Bang 4 angkatan terakhir itu mulai angkatan 23, 24, 25 itu penyebarannya CPNS-nya itu biasanya di provinsi masing-masing. Kemudian untuk PNS-nya untuk angkatan 23, 24, 25 tadi itu disebar ke provinsi lain. Disebar ke provinsi lain. Orang Riau nggak boleh balik ke Riau. Oh, nggak boleh berada di Riau ya? Nah, berarti entah dia ke Sumbar, entah dia ke Sumur. Tergantung SK Jawa, yang keluar. Tergantung SK dari pusatnya bagaimana. Iya betul. Kemudian karena pandemi ini, senior yang di atas saya kan 26, angkatan 26. Nah, jadi untuk angkatan 26 ini diwalikan lagi ke provinsi semula, provinsi pendaftarannya. Ya. Mudah-mudahan untuk angkatan kami juga berlaku seperti itu. Ya betul. Mudah-mudahan lah ya. Apapun kebijakannya di atas, insya Allah setiap semua praja siap mengabdi dimanapun berada. Waduh. Layani masyarakat di mana saja. Mantap sekali Anda. Untuk posisi gimana Ji? Dinas-dinas yang ditempatkan gimana? Kita yang milih? Tidak Bang, kita tergantung pimpinan bukan yang menempatkan kita. Pimpinan siapa? Ini user kita pemakai apa? Baik itu kepala daerah, biasanya kepala daerah nih. Berarti kan kita dipulangkan dulu ke provinsi kita, kemudian nanti gubernur dong yang menentukan nih anak mau ditempatkan di mana gitu.
Betul, betul. Oh begitu. Berarti nggak kita yang milih Biasanya ya? kalau untuk tahun pertama ini kita ditempatkan di OPD yang ada di provinsi. Oh iya. Berarti kedinasannya nanti tergantung penempatan dari gubernur. Anak-anak ibadah ini, makanya tadi saya bilang generalis, bisa ditempatkan di mana aja. Itu gunanya ilmu generalis yang saya kemukakan di awal tadi. Iya betul Jadi, betul. Bukan berarti anak ibadah ini nggak bisa di dinas kesehatan, bisa. Iya. Dinas perhubungan bisa. Di dinas manapun saja bisa. Ya, Banyak betul. senior kami juga banyak ditempatkan, nggak mesti harus jadi lurah, nggak mesti di camat, nggak mesti jadi Iya. ini, semua bisa. Yang penting dia bersifat kedinasan ya. Betul. Yang penting dia ada di OPD ataupun di bagian manapun pasti. Jadi sekarang ini di setiap lini itu pasti ada Purna Prajanya. Mungkin di daerah Batam, Iya dong. di Batam pasti banyak tuh Purna Praja. Iya dong. Di kantor manapun. Karena dia udah ditempatkan gitu ya masing-masingnya ya. Betul. Kalau Uji berharap pengen di dinas apa? Kalau saya pribadi sih, saya siap sih. Apa? Di mana saya siap. Enggak, abang bukan secara mengeneral gitu. Abang nggak mau mengeneral. Abang cuma mau dengar Uji pengennya kalau dikasih kesempatan nih, Uji pengennya di dinas apa ditempatkan? Gimana? Karena kita udah dokternya begitu, jadi kita nggak biasa milih-milih gitu. Betul, tapi keinginan terbesar sih, pengennya nyamannya di dinas ini kayaknya gitu. Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Anda jangan berbohong. Saya nggak bisa bilang sekarang deh, sama karena masa orientasi, jadi kita belum tahu. Oke. Pertanyaan menjebak ya. Nggak, abang penasaran. Nanti kita japri aja ya, japri. Siap. Oke Ji, ini udah 1 jam lebih kita ngomong. Iya Mas, siap. Udah panjang juga ngobrolan kita, dan abang rasa sih abang juga dapat informasi banyak, ada informasi baru dari Uji tentang IPDN, tentang proses kuliah, asrama, dari proses masuk tadi kan sampai proses uji tamat. Itu bentuk abang sih luar biasa sih. Abang juga salutnya juga nengok Uji, terus perjuangan Uji luar biasa sih kalau menurut abang. Untuk segmen terakhir nih, emang pengen Uji coba kasih motivasi deh gitu sama teman-teman yang siapa tahu dengar video ini pengen juga masuk IPDN, terus pengen persiapan diri untuk masuk sekolah-sekolah dinas. Nah, dari Uji gimana pesannya? Jadi intinya dimanapun kita kuliah, baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi kedinasan, itu semua sama saja. Nggak ada juga yang masa istimewa, ini anak negara, ini ada sama semua. Iya. Kembali lagi kepada kitanya, passion kita mau kemana. Iya. Kita jangan ikut-ikut orang, kita ikut ini, kita ikut sini, jangan. Kita harus punya passion. Ya. Dan lagi niatkan semuanya untuk hal yang benar, bukan niat untuk show off tadi saya bilang tadi di awal. Iya, betul. Semuanya karena Allah Ta'ala, untuk kebahagiaan orang tua dan kebahagiaan diri sendiri juga. Wah, luar biasa. Thank you banget Fauzi Adli. Thank you, Bang. Terima kasih Ji untuk pengalamannya. Mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu ya. Bisa cepat ketemu, abang bisa juga balik, terus kita bisa sharing lebih banyak lagi. Siapa tahu kita bisa nanti berkonten lagi yang tentang cerita Uji setelah melewati orientasi, kemudian masuk ke kedinasan. Dan jawabannya tadi terjawab ya Ji. Siapa tahu nanti jawaban yang dinas Uji pengen tadi. Japri. Oke Ji, kita tutup thank you. Sesi ini. Terima kasih banyak Thank Uji. you. Selamat istirahat. Sip. Sukses terus ya Ji. Kabarin terus kalau ada apa-apa. Jangan lupa di subscribe. Thank you. Oke Ji, abang tutup ya Ji. Thank you Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.